Oke teman-teman, saya akan menanggapi salah satu pertanyaan dari Kak Mister Gates. Oke, kita bacakan setelah ini. Oke teman-teman, selamat datang di channel ini. Kita akan belajar bersama seputar lambung. Barangkali video-video dari saya bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, kita bacakan dulu komen dari Kak Mister Gates. Tape apa mengandung gula mas? Terus bagusnya dimakan sebelum makan atau sesudah? Dan berapa potong sehari untuk perut begah dan untuk meningkatkan pH. Jadi gini Kak Mister Gates, tape itu adalah makanan probiotik. Dia mengandung bakteri baik ya. Dia asli Nusantara, asli Indonesia. Jadi sangat-sangat layak kita jadikan sebagai makanan pendamping ya sehari-hari. Karena itu sudah dicontohkan oleh kakek nenek kita, nenek moyang kita itu menggunakan tape singkong teman-teman. Nah, Kak Mister Gates perlu dipahami kalau menggunakan tape singkong ini, nanti semisal makan tape kemudian ada rasa perut panas atau perih itu dihentikan ya, karena itu cirinya ada peradangan atau luka lambung atau gastritis. Oke, Kak Mister Gates, tapi apa mengandung gula? Tape itu ya secara alami pembuatannya dia tidak menggunakan gula pasir, namun dia kalau dimakan karena dia sejenis karbo ya dari singkong ya. Dia tetap mengandung gula nanti kalau dimakan. Namun tenang aja, ini gulanya adalah gula-gula yang aman untuk tubuh kita ya. Jadi aman-aman saja, gitu ya. Nah, tape itu nanti rasanya manis, itu manisnya memang dari singkongnya gitu. Jadi tenang saja. Kemudian bagusnya dimakan sebelum atau sesudah makan. Kalau saya biasanya sebelum makan. Kalau saya biasanya sebelum makan, saya konsumsi cuka apel ya 1 sendok dilarutkan di segelas air, kemudian setelah itu saya makan tape, kemudian makan buah, baru makan nasi. Itu rutinnya gitu Kak Mister Gates. Nah, untuk mengatasi perut begah dan meningkatkan pH, ini bukan meningkatkan pH ya istilahnya, menstabilkan pH gitu ya. Jadi agar pH asam lambung kita stabil di asam ya. Jadi idealnya asam lambung kita itu pH-nya asam. Oleh karena itu harus kita jaga keasamannya dengan cara konsumsi probiotik. Nah, Kak Lister Gates, kalau memang tidak ada luka lambung, silakan konsumsi cuka apel juga silakan, ya. Nah, tape singkong ini rutin kan, ya. Saya bikin sendiri Kak. Saya tape bikin sendiri, jadi saya bikinnya itu kurang lebih di 4 hari sekali, kadang 5 hari sekali. 1 kilo itu bisa untuk sekitar 4 hari atau 3 hari gitu. Kalau mau beli silakan, karena saya serumah itu konsumsi tape semua Kak Mister Gates. Jadi saya bikin sendiri ya, pakai singkong kuning itu rasanya luar biasa. Jadi dan bagus untuk pencernaan. Oke, gitu Kak Mister Gates. Jadi tape itu nanti seumpama setelah makan tape juga tidak apa-apa. Dicemili ya, untuk istilahnya setelah makan kita masih ingin makan sesuatu, makan tape tidak apa-apa gitu. Jadi kenalkan juga tape singkong ini Kak Mister Gates dan teman-teman semua ke anak-anaknya, ke istrinya, suami, orang tuanya. Silahkan, kalau orang tua kayaknya udah paham ya mereka tape. Biasanya orang tua kita atau kakek nenek kita itu malah dia udah umum itu konsumsi tape. Saya tuh biasanya kalau dulu masih beli tape ya, biasanya yang beli tape itu orang-orang yang seumuran ibu saya, kakek nenek saya itu yang rutin beli tape. Malah yang seumuran saya ini jarang sekali, bahkan yang lebih muda jarang sekali. Jadi oleh karena itu mari kita budayakan kembali untuk konsumsi tape singkong ini agar apa? Semakin jaya untuk apa? Pengrajin tape atau pembuat tape di Nusantara ini. Setiap negara biasanya mempunyai makanan fermentasi. Contohnya kalau di Indonesia udah jelas tadi ya untuk tape singkong. Kemudian kalau di negara lain contohnya kimchi. Dia kalau tidak salah dari Korea ya teman-teman ya. Korea, kemudian di Cina juga dipakai, di Jepang juga dipakai. Kemudian untuk negara-negara lain, teman-teman bisa cek ya. Biasanya setiap negara dia mempunyai makanan-makanan fermentasi. Contohnya seperti cuka apel. Kalau cuka apel itu malah diminum ya atau dikonsumsi itu sudah sejak zaman Yunani kuno, teman-teman. Jadi udah ribuan tahun sudah menggunakan cuka apel. Terus era kerasulan ya di Mekah ya teman-teman, itu juga sudah menggunakan cuka apel. Jadi cuka apel itu sebenarnya bukan barang baru. Itu kita aja yang mungkin kurang mengetahui akan cuka apel itu. Jadi lebih baik kalau kita memang ingin merasakan manfaat dari cuka apel, silakan mencoba. Namun kalau saran saya, pakailah cuka apel rekomendasi yang saya pakai, mereknya DH Saplis Vinega. Kalau ingin belinya di
TikTok saya ya. Nama TikTok saya Ruby Store seputar lambung. Oke, teman-teman, silakan untuk mencoba makanan-makanan fermentasi, utamanya yang tidak ada peradangan lambung. Kalau ada peradangan lambung itu probiotiknya khusus ya, atau makanan fermentasinya itu khusus. Tidak bisa asal-asalan. Kalau kita yang kecil pakai tape, juga apel, kemudian yogurt. Yogurt pilih yang plain ya, atau yang tidak ada rasanya, yang tawar lah, yang tidak ada gulanya istilahnya. Kemudian bisa juga menggunakan kimchi, kemudian bisa menggunakan cuka nanas, cuka lemon itu juga bisa. Kalau menurut saya probiotik itu penting. Probiotik itu ibaratkan dia penjaga di usus halus kita, pasukan-pasukan yang kita tugaskan untuk menjaga pencernaan kita di usus halus, dan dia efeknya juga ke lambung juga, menjaga kestabilan dari pH asam lambung kita. Sangat-sangat penting sekali untuk menjaga keasaman pH asam lambung kita biar perutnya tidak begah, Kak Gates ya. Kemudian biar tidak besesek gitu ya. Kemudian biar tidak apa? Biar tidak mual gitu ya. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Cek video-video saya barangkali bermanfaat. Intinya di channel ini kita belajar bersama seputar lambung. Oke, teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.